Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel kami. Berita kali ini akan membahas kembali soal Subang. Ya, nama Subang sudah tak asing lagi didengar. Peristiwa pengambilan nyawa ibu dan anak secara sadis. Pada episode kali ini, admin akan mengabarkan perihal perselisihan antara dua kubu, yakni Yosep dan Danu. Perlu admin sampaikan bahwa berita yang kami sampaikan ini hanya sebutir informasi yang kami dapatkan, lalu kami rangkum hingga siap untuk disajikan kepada Anda. Anda berhak untuk percaya dan tidak. Baik, mari kita bahas. Hingga hari ini sudah memasuki hari ke-82 peristiwa di Subang, belum juga menemui titik terang, dan belum juga terungkapnya siapa pelaku utama, sampai-sampai membuat dua pengacara ini saling serang. Saat ini Danu telah ditetapkan menjadi kunci utama atas peristiwa Subang. Danu sudah diperiksa 5 kali dalam sepekan guna memenuhi panggilan dari tim penyidik kepolisian. Menurut kuasa hukum Yosep, apa yang dilakukan oleh Danu dan oknum Banpol di TKP pada peristiwa Subang telah melanggar KUH Pidana pasal 221 ayat 2 KUHP. Yang kita ketahui, pada 19 Agustus lalu, setelah insiden terjadi, Danu mengaku disuruh masuk ke rumah korban oleh seorang oknum Banpol. Hingga saat ini, oknum Banpol itu belum juga terungkap. Danu juga diminta untuk menguras bak dalam kamar mandi yang ada di dalam rumah korban, tempat terjadinya peristiwa pembunuh ibu dan anak. Rohman Hidayat menilai, pelaku yang menerobos polis lain di TKP bisa saja mereka menghilangkan barang bukti. Kami meminta ketegasan dari Polres Subang untuk segera menetapkan Danu dan oknum Banpol tersebut menjadi tersangka, ujar Rohman Hidayat. Menurut saya itu sudah melanggar KUHP. Saya sebagai kuasa hukum Pak Yosep minta oknum Banpol dan Danu segera dijadikan tersangka karena menerobos garis polisi tanpa izin. Pak Yosep saja selaku pemilik rumah tersebut dari awal di Polisland hingga sekarang sudah 2 bulan lebih tidak pernah masuk ke rumah tersebut. Padahal Yosep yang punya rumah, ujar Rohman. Terlepas tahu tidak tahu soal hukum, menerobos garis polisi, tapi itu sudah jelas ada aturan KUHP-nya dan jelas perbuatan itu melanggar hukum. Permintaan kuasa hukum Yosep agar Danu dan oknum Banpol itu segera ditetapkan menjadi tersangka mendapat tanggapan atau serangan balik dari kuasa hukum Danu. Ahmad Taufan menilai pernyataan kuasa hukum Yosep dinilai tidak etis dan tidak elok. Bahkan Ahmad Taufan menyerang balik Rohman soal Yosep yang masuk TKP pada tanggal 18 Agustus 2021. Sedangkan Danu sendiri masuk ke TKP terjadi pada 19 Agustus 2021, dan itu pun karena disuruh oleh oknum Banpol. Pernyataan dari pihak kuasa hukum Yosep itu sebagai bentuk intervensi kepada polisian. Menurut kami, itu pernyataan kurang elok dan etis, karena yang menetapkan tersangka itu polisi. Kita tidak boleh mengintervensi. Ada kata meminta, berarti ada intervensi, tuturnya. Ahmad Taufan berharap agar semua pihak bersabar dan beri kekuasaan polisi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Masalah Danu masuk TKP kan sudah ada kronologinya, hingga mohon dibaca baik-baik kronologinya, paparnya. Kalau ada statement seperti itu, buat kami pernyataan itu seharusnya tidak diucapkan oleh seorang pengacara, apalagi notabene pengacara salah satu pihak, paparnya. Danu itu disuruh Banpol. Pertanyaannya adalah Banpol itu siapa yang menyuruh, tujuannya apa, dan dasarnya apa? Ahmad Taufan kembali menegaskan, kalau ada tuduhan Danu mengacak-ngacak TKP, menurutnya perlu diluruskan. Kalau mau cari siapa yang kemungkinan masuk kategori merusak barang bukti, pada hari H, siapa yang masuk orang pertama yang masuk TKP? Kalau Danu kan tanggal 19 Agustus 2021, paparnya. Disclaimer, admin tekankan sekali lagi bahwa berita yang kami sampaikan ini hanya sebutir informasi yang kami dapatkan dan bisa saja salah. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga imun agar tetap sehat. Perbanyak berpikir positif. Admin Infus di sini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.